Neves membacakan, tim emak Desi Prayogo beserta Mas Dimas mengisahkan. Bismillah, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya harap teman-teman sehat selalu ya, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur. Oh ya, teman-teman pernah nggak ketemu dengan kasus pembunuhan, tapi arwah korbannya masih belum terima dengan kematiannya? Nah, cerita kali ini akan mengisahkan tentang seorang perempuan yang arwahnya gentayangan karena masih belum bisa menerima bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Untuk informasi aja ya teman-teman ya, tim emak, ini Mak Desi ya, itu ngegarap cerita ini pas jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, di tengah-tengah area pemakaman di dekat rumahnya Mak Desi. Mak Desi ditantang sama Dimas, satu timnya, untuk garap cerita ini sendirian di tengah kuburan. Ngomong-ngomong, Mak Desi ini ngegarap cerita ini hari Rabu, tanggal 7 April tahun 2021 pukul 3 dini hari. Sumpah waktu itu emak ngerasa merinding dan nggak tahu mau ngomong apa, sampai badan berasa kaku, nggak mau nengok-nengok kemana-mana. Bener sih di luar makam ramai. Ada timnya emak dan beberapa penjaga makam, plus beberapa warga yang ronda. Tapi kan posisiku di tengah-tengah teman-teman, jarak kalau mau ke pintu utama itu cukup jauh. Ya udahlah, bismillah aja. Emang suka ngada-ngada ya timnya emak kalau ngasih tantangan. Seperti biasa, di sini tidak akan disebutkan lokasi kejadian dan semua namanya akan kita samarkan sesuai dengan permintaan narasumber. Dan sebelum itu, kita doain ya yang ada di kisah ini, arwah melati. Walaupun nama samarannya, mudah-mudahan sampai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ini dia selengkapnya arwah melati. Sekitar tahun 2015, warga setempat digegerkan dengan penemuan sebuah karung yang diletakkan di depan sebuah rumah warga. Saat warga membuka karung tersebut, ternyata di dalamnya ada tubuh seorang perempuan yang berusia 19 hingga 25 tahun perkiraan, dan tak lain adalah anak dari pemilik rumah tersebut. Kita panggil saja namanya Melati. Melati sempat dikabarkan tidak pulang ke rumahnya 2 hari oleh orang tuanya sendiri. Melati sendiri adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas. Dia juga anak sematawayang dan tinggal di rumahnya dengan orang tuanya saja. Semua menjadi heboh lalu menelpon polisi. Tak lama, jenazah Melati akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Melati sedang mengandung 2 bulan dalam perutnya, dan dia dibunuh dengan cara dipukul kepala belakangnya dengan benda tumpul yang mengakibatkan cedera kepala yang cukup fatal. Astagfirullah. Selain itu, terdapat lebam di bagian perut dan juga dada Melati. Pertanda bahwa sebelum dibunuh oleh pelaku, Melati sempat mendapat kekerasan fisik terlebih dahulu. Kemungkinan dia dibunuh lantaran dirinya meminta pertanggungjawaban pelaku atas kehamilannya. Apalagi Melati masih duduk di bangku kuliah. Kesimpulan awal polisi kurang lebih seperti itu, hingga tibalah proses pengejaran pelaku. Tak berselang lama dari penemuan jasad Melati di depan rumahnya, sekitar 3 hari setelahnya, pelaku akhirnya tertangkap di sebuah rumah kos yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kuliah Melati. Dan pelakunya tak lain adalah pacarnya sendiri. Usut demi usut ternyata pelaku bisa tega membunuh Melati lantaran Melati selalu mendesaknya untuk segera menikahinya, karena Melati sudah berbadan 2. Akan tetapi, pelaku masih belum siap lantaran dia juga masih duduk di bangku kuliah. Karena terus-menerus mendapat desakan dari Melati, membuatnya hilang kendali dan tega menghabisi nyawa Melati yang sedang mengandung anaknya. Akhirnya pelaku ditahan dan diadili sesuai dengan tindakannya.
Sekarang kita beralih ke situasi keluarga Melati. Setelah diotopsi, jasad Melati pun diserahkan kembali kepada keluarga untuk dimakamkan. Melati dimakamkan di pemakaman warga dekat dengan rumahnya. Tahlilan pertama hingga 7 harinya pun digelar di rumah sederhana milik orang tua Melati. Ibu Melati masih terus meneteskan air mata, seakan masih belum terima karena ditinggal pergi anak perempuannya. Dalam hatinya hancur, harapannya sirna, tawanya hilang, dan hidupnya tenggelam dalam rasa bersalah karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Hari demi hari ibunya hanya menatap foto Melati dengan kedua matanya yang sembab. Beliau selalu tidur di kamar milik Melati, seakan ibunya masih ingin terus memeluknya dengan hangat. Ibunya masih tidak percaya dengan apa yang menimpa anak semata wayangnya itu. Seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan kehangatan harus meninggal dengan cara seperti itu. Setiap hari ibunya selalu berkata, "Maafin ibu, Mel, maafin ibu," sambil memeluk boneka kesayangan Melati di atas ranjang tempat tidur Melati. Melihat istrinya yang semakin hari bertambah terus kesedihannya, suaminya pun mengajaknya untuk pindah sementara di rumah saudara. Bapaknya Melati tidak ingin melihat istrinya terus-menerus mengutuk dirinya sendiri atas meninggalnya Melati. Beliau ingin sekali menghibur istrinya, tapi beliau bingung sebab menghibur hati seorang ibu yang hancur karena peninggalan anak yang disayanginya itu tidaklah mudah. Masih perlu berbagai proses agar dirinya bisa berdamai dengan keadaan. Tapi dengan support semua keluarganya, pas setelah 7 harinya Melati, orang tuanya pun pindah sementara ke rumah saudara di kota lain. Tujuannya untuk menenangkan pikiran ibu Melati. Karena hampir setiap hari ibunya selalu berusaha ingin mengakhiri hidupnya dan bersama dengan anaknya yang dicintainya. Kasihan, hampir semua ibu di dunia ini tidak ingin berpisah dengan anaknya, tapi apalah daya jika takdir sudah berkehendak. Saya dan juga tim dengan segenap hati mengucapkan turut berduka cita. Semoga arwah Melati ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah dan diringankan kuburnya. Amin. Kita percaya semasa hidupnya Melati adalah anak yang baik, dan semoga pelaku diberikan ganjaran yang benar-benar setimpal dengan perbuatannya. Akhirnya, rumah Melati kini menjadi sepi. Rumahnya kosong dan semakin membuat suasananya menjadi merinding. Tak jarang warga memilih untuk memutar arah dibanding harus melewati depan rumah Melati. Di situ juga masih tertempel garis polisi berwarna kuning. Seakan garis itu berbicara bahwa di depan rumah itu pernah ditemukan sebuah mayat. Hingga kejadian demi kejadian mulai terjadi di sekitar rumah Melati. Kebetulan tak jauh dari rumah Melati terdapat sebuah lapangan bola. Jika arahnya dari gang masuk letaknya sebelum rumah Melati. Anak-anak di sana suka bermain bola di lapangan tersebut, dan untuk mempersingkat waktu, perjalanan mereka selalu lewat di depan rumah Melati. Tapi sejak kejadian itu mereka harus memutar arah lebih jauh dari biasanya. Area rumah Melati ini adalah area rumah perkampungan padat penduduk. Di samping kanan, kiri, dan depan rumah Melati ini juga ada beberapa rumah warga sekitar. Hampir semua rumah di sekitar sana memiliki akses pintu belakang yang bisa membawanya ke jalur lain. Koyo iso lewat mburi terus nembus gang sebelah ngono rek. Tapi yo tetep lewat lombongan cilik. Lek dilewati motor yo cek muat. Jadi seperti bisa lewat belakang terus nembus ke gang sebelahnya gitu. Tapi harus masuk ke gang kecil, dan itu bisa dilewati motor juga masih muat. Ya semoga paham ya. Karena di bagian ini Mak Desi sudah mulai merinding. Secara ini kan nulisnya di tengah kuburan nih. Kita lanjut. Di suatu hari ada 7 orang anak yang sedang bermain bola setelah Isya. Awal bermain bola mereka biasa saja, dan permainan semakin lama semakin seru. Tiba-tiba salah seorang anak tidak sengaja menendang bolanya jauh hingga keluar dari area lapangan. Diambillah bola itu oleh si anak. Ketika dia berjalan mendekati bola,
anak ini melihat dengan jelas sosok Melati berdiri di depan pagar rumahnya sambil memandang anak ini. Wajahnya pucat dan matanya sembab sambil menggunakan baju putih panjang yang lusuh. Terlihat darah merembes dari bagian perutnya dengan rambutnya yang terlihat acak-acakan. Melihat itu, anak ini langsung teriak sekuat yang dia bisa. Tubuhnya hanya bisa berdiri kaku hingga ada seorang warga yang menghampirinya. Karena mendengar teriakannya, barulah dia tersadar dan menangis tidak berhenti. Saat ditanya, dia mengaku melihat arwah Melati sambil menunjuk ke arah depan rumah Melati. Warga merasa tidak percaya dengan ucapan anak ini, dan akhirnya warga mengantar anak ini pulang ke rumahnya, dibarengi dengan anak-anak yang lain pulang ke rumah masing-masing. Rumor arwah Melati gentayangan mulai berkembang dari mulut ke mulut, hingga ke beberapa ganggang warga yang lain. Ada yang percaya dan ada juga yang menentang rumor tersebut, demi menghormati keluarga Melati yang masih berduka. Sampai pada akhirnya rumor itu semakin kuat ketika tetangga pas belakang rumah Melati menyaksikan sendiri arwah Melati. Jadi rumah belakang Melati dan rumah belakang orang ini saling berhadapan-hadapan. Jadi gini, di area rumah belakangnya Melati dan tetangganya itu seperti ada pekarangan kecil yang berderet dengan rumah-rumah yang lain. Nah, biasanya pekarangan itu dijadikan untuk tempat jemur baju. Tetangga yang belakang rumah Melati ini baru saja melahirkan seorang bayi yang saat itu masih berusia 1 bulan. Tetangga belakang rumahnya ini awalnya tidak memiliki firasat apa-apa dan juga tidak menanggapi serius rumor yang beredar, karena dia tahu Melati ini anaknya baik, jadi nggak mungkin juga arwahnya gentayangan. Sampai tetangganya ini melihat sendiri sosok Melati berdiri di belakang rumahnya, melihat ke arahnya sambil berkata, "Lagi jemur Mbak Win." Perkataan yang selalu ditanyakan Melati ketika sedang berada di belakang dan melihat dirinya akan menjemur baju. Melihat itu, Mbak Win ini merasa percaya nggak percaya dan bingung juga. Terus dengan polosnya Mbak Win ini tanya, "Itu kamu tah Mel? Itu kamu ya Mel?" "Ya bener aku Mbak. Kalau bukan aku terus siapa lagi?" sahut hantu Melati sambil diiringi suara tawa. Lagi-lagi Mbak Win ini masih belum ngeh. Hingga dia melihat ada darah di perut Melati. Barulah dia tersadar jika sosok tersebut adalah hantu Melati yang digosipkan gentayangan menghantui warga. Mbak Win langsung teriak memanggil-manggil suaminya. Dan tak lama suaminya langsung menggeret tubuh Mbak Win masuk, dibarengi dengan suara cekikikan Melati yang sangat tidak ramah di telinga. Suaminya langsung menegur Mbak Win agar menjemur bajunya di depan rumah saja. Dan sejak hari itu pintu untuk akses ke belakang ditutup kayu sama suaminya. Kejadiannya itu sekitar jam 8 malam. Dan saat itu Mbak Win ingin menjemur popok anaknya yang baru saja dia cuci. Maklum ya teman-teman ya, kalau punya bayi emang sering banget cuci baju. Kejadiannya nggak sampai di situ. Kali ini kejadiannya dialami oleh penjual bakso keliling. Ceritanya penjual bakso ini habis libur 1 bulan karena harus pulang ke desa, soalnya ibunya meninggal. Jadi penjual bakso ini panggil saja Mas Budi. Tidak tahu berita tentang pembunuhan yang dialami Melati. Mas Budi ini tetap berjualan seperti biasanya, hingga tiba giliran dirinya melewati area gang rumah Melati. Dia merasa ada yang aneh dengan gang ini. Gang ini terasa sepi sekali, tidak seperti biasanya. Tapi pikirannya tidak berpikir yang aneh-aneh, dan terus lanjut berjualan di gang itu seperti biasa. Mas Budi terus berjalan mendorong gerobaknya dengan sesekali memukul mangkok dengan sendok sambil berteriak, "Baso, baso, baso!" Tiba-tiba langkah Mas Budi terhenti ketika ada suara yang memanggilnya, "Bakso Mas!" Dan saat dia menoleh ternyata sumber suara tersebut adalah suara Melati yang sedang berdiri di teras rumahnya. Dari teras sosok Melati ini teriak, "Mas, bakso kayak biasanya ya, nanti antar ke dalam." "Siap Mbak," sahut Mas Budi. Untuk informasi ya, Melati adalah salah satu pelanggan bakso Mas Budi. Jam-jam segini ya, sehabis isya, karena emang jadwal Mas Budi ngider di gang rumah Melati ini sekitar jam 7 malam sampai setengah 8 malam. Dan Melati selalu suka membeli baksonya untuk makan malam.
Mas Budi langsung membuatkan pesanan Melati seperti biasanya. Setelah itu dia langsung mengantar masuk rumah Melati. Pas waktu dia ingin masuk, ternyata pagarnya digembok dari dalam. Otomatis Mas Budi teriak-teriak dari luar pagar, "Mbak Mel, iki lho bakso nih." Karena teriakannya semakin lama tidak ada sahutan sama sekali, dia pun semakin memperkeras suaranya, hingga tetangga sebelah rumah Melati keluar, yaitu Bu Wina. Bu Wina ini langsung menegur Mas Budi dengan berkata, "Mas, sampean iki lha opo nak kono bengok-bengok karo gawa bakso sisan? Wong nak omahku lho gak ono wong blas." Masnya ini ngapain situ teriak-teriak sambil bawa bakso pula? Orang di rumah itu ndak ada orang sama sekali." Mendengar itu Mas Budi kaget dan menjawab, "Loh, itu ndak mungkin Bu Win. Lawang Mbak Melati baru saja pesen kok, makanya ini mau tak antar ke rumahnya." Mendengar itu Bu Wina kaget. Terus Bu Wina langsung menggeret baju Mas Budi ke depan rumahnya. "Melati itu sudah ndak ada 2 minggu kemarin. Mulutmu yang hati-hati Budi." Sekarang giliran Mas Budi yang kaget. "Nggak ada gimana Bu Win. Wes, ya sudah meninggal tau Budi. Mayatnya ditaruh di dalam karung, terus diletakkan pas di depan rumahnya. Apa kamu ndak melihat kalau di situ masih ada bekas garis polisi?" Kali ini Mas Budi terkejut dan tak bisa bilang apa-apa. Terus Wina menyuruh Mas Budi untuk segera pergi dari sini, dan Bu Wina pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Di tengah keheningan kampung itu hanya ada Mas Budi seorang diri yang berjalan menghampiri rombongannya. Di dalam pikirannya seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bu Wina tadi. Sesekali dia melihat ke arah rumah Melati, lalu pandangannya berpindah ke arah bekas garis polisi. Sebab saat dia melihat Melati ini tidak ada yang aneh. Seperti biasanya, Melati keluar rumah dengan daster rumahan dan wujudnya juga biasa saja seperti wujud manusia. Tiba-tiba, bulu kuduknya merinding di sekujur tubuhnya. Serasa dia ingin segera berlalu dari tempat itu. Pas waktu dia ingin memutar rombongnya, terdengar suara Melati yang berteriak dari dalam rumah, "Mas Budi, mana baksoku?" Diakhiri dengan tawa Melati yang terdengar melengking. Menyadari memang ada yang aneh dengan Melati, Mas Budi langsung berlari menjauh dari rumah Melati sampai dia harus meninggalkan rombongannya. Hingga pagi harinya, Mas Budi baru kembali dengan beberapa warga yang dia mintai tolong untuk menemaninya mengambil gerobak yang dia tinggalkan di sana. Barulah di saat itu Mas Budi mendapat ceritanya secara gamblang dari Pak RT setempat. Dan sejak hari itu, Mas Budi skip untuk ngider di gang situ. Kejadian semakin lama semakin mencekam. Teror demi teror diterima oleh warga-warga sekitar rumah Melati. Ngomong-ngomong, alhamdulillah sudah azan subuh nih, jadi agak lega. Kata Mak Desi nih, kan nulisnya di tengah kuburan jam 3 pagi. Karena perjanjiannya kalau azan subuh, Mak Desi bisa keluar dari kuburan itu tuh. Kejadian selanjutnya dialami oleh Yusri. Yusri ini adalah seorang pedagang jajan anak-anak dan beliau berjualan di depan rumahnya. Di depan rumahnya ini ada sebuah pohon mangga yang rimbun, tapi tidak terlalu tinggi, dan di bawahnya ada sebuah bayang yang biasanya dipakai untuk nyiler atau ngadem. Bayang itu tempat tidur ya, ambien, ranjang lah gitu ya. Biasanya kalau sore ibu-ibu sekitar sana suka duduk-duduk di situ sambil nungguin anaknya yang jajan di rumah Yusri. Saat itu kejadiannya sekitar terjadi pukul 10 malam. Yusri ini kebangun karena kebelet buang air kecil. Selesai buang air kecil, dia ini ngelihat kalau lampu terasnya belum dinyalakan. Akhirnya dia ke ruang tamu untuk menyalakan lampu teras karena tombolnya ada di ruang tamu. Pas selesai dinyalakan lampu teras, Yusri ini berniat untuk lanjut tidur lagi. Ketika Yusri ingin berjalan masuk ke kamarnya, samar-samar dia mendengar ada suara anak perempuan nangis dari arah luar rumahnya. Dia penasaran dan coba mengintip dari gorden jendelanya. Pikirnya siapa juga yang berani nangis sendirian di luar malam-malam begini. Waktu dia ngintip, Yusri ini kaget ketika dia melihat ada sosok perempuan duduk di atas bayangnya yang berada di bawah pohon mangga sambil mengayun-ayunkan kakinya. Sosok itu awalnya nunduk ke bawah dan tak lama mengangkat kepalanya. Barulah Yusri bisa melihat kalau
sosok itu ternyata arwah Melati. Mata Melati melotot menatap ke arah Yusri seakan dia menyadari sosok Yusri yang menatapnya dari balik jendela. Yusri mengaku jika tubuhnya saat itu seketika menjadi kaku, tidak bisa bergerak dengan posisinya yang masih mengintip dari balik jendela. Sedangkan sosok Melati ini berjalan mendekat dan semakin dekat ke arah Yusri, hingga sosok Melati ini berdiri pas di depan muka Yusri sambil berkata, "Kenapa sih Yu, lihat aku kok kayak lihat setan? Aku Melati Yu, aku mau beli jajan Yu." Sambil dibarengi dengan tawa khas Melati yang sangat tidak ramah di telinga pendengarnya. Setelah itu Yusri tidak ingat apa-apa, sebab dia langsung pingsan dan tahu-tahu sudah azan subuh. Itu pun dibangunin suaminya yang ingin mandi untuk sholat berjamaah subuh di masjid. Karena teror semakin lama semakin meresahkan warga, Pak RT setempat berinisiatif untuk menghubungi orang tua Melati dan membahas teror-teror yang diterima oleh warganya. Hari yang mereka sepakati pun tiba. Terlihat orang tua Melati datang dengan satu orang lagi, yaitu Paman Melati, adik dari bapaknya. Anehnya, ketiga orang ini enggan masuk ke rumah itu dan memilih untuk langsung ke rumah Pak RT. Di rumah Pak RT mulai memberitahu keluhan warganya tentang arwah penasaran yang mengaku dirinya adalah Melati. Orang tua Melati yang mendengar itu merasa tidak percaya jika anaknya bisa seperti itu. Lalu Pak RT menyarankan untuk diadakan saja tahlilan bersama di rumah Melati. Tentunya semua warga harus menyempatkan hadir agar teror tersebut segera berhenti. Pak RT juga memperkenalkan orang tua Melati kepada salah seorang ustadz yang nantinya akan membantu dalam tahlilan yang disepakati. Mereka mulai berunding dan akhirnya ditentukan jika harinya harus sama dengan hari meninggalnya Melati sesuai dengan hitungan kalender Jawa, yaitu Selasa Kliwon jam 7 malam. Warga mulai menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan hingga makanan-makanan yang akan dihidangkan. Ada juga yang membuat tumpeng untuk dijadikan syarat membersihkan rumah Melati dan menenangkan arwah Melati agar tidak mengganggu warga sekitar. Singkat cerita, hari itu tiba dan semua persiapan sudah selesai. Acara dilakukan di halaman depan rumah Melati. Setelah sholat Isya selesai, warga mulai berkumpul di sana. Tahlilan dan doa bersama pun dimulai. Semua khusyuk berdoa di sana, termasuk orang tua dan keluarga Melati. Ibu Melati mulai menangis kembali mengingat kejadian beberapa minggu sebelumnya yang menimpa anaknya. Tapi Pak Ustadz berkata, jika ibunya harus bisa mengikhlaskan kepergian Melati dengan lapang dada, agar memudahkan Melati melewati jalannya untuk menuju alamnya. Dengan segenap hati, seusai doa bersama, Ibu Melati berkata, "Mela, ibu, bapak, dan semua keluarga sudah ikhlas. Mela harus tenang di sana ya nak. Mela sudah bukan di sini lagi tempatnya. Percayalah Mela, ibu dan bapak akan selalu menyayangi Mela sampai kapanpun, meski alam kita sudah berbeda nak. Mela janji ya nak, sama ibu jangan seperti ini lagi. Kalau Mela seperti ini, ibu dan bapak sedih nak." Lalu secara mengejutkan pintu rumah itu terbanting terbuka dengan sendirinya, dan tak lama keluarlah sosok arwah Melati dari dalam rumah. Terlihat Melati yang menangis dengan darah yang keluar dari dalam perutnya, berjalan menghampiri ibu bapaknya. Warga yang melihat itu langsung berhamburan lari menjauh dari rumah itu dan tersisa hanya orang tua dan keluarga Mela, Pak Ustadz dan Pak RT. Ya, Pak RT-nya sebenarnya ditahan sama Pak Ustadz untuk tidak takut. Entah memang begitu atau Pak Ustadznya sebenarnya takut dan nggak mau sendiri. Ya wallahu alam ya, hanya Pak Ustadz yang tahu jawabannya. Dan dengan ekspresi sedih bercampur amarah, Melati berkata, "Kenapa Mela harus pergi bu? Pak, ini rumah Mela. Ibu bapak kemana saja? Hampir sebulan Mela di rumah sendiri. Kenapa ibu bapak ninggalin Mela sendiri di rumah? Salah apa Mela sama ibu dan bapak? Harusnya ibu sama bapak kasih tahu Mela kalau Mela ada salah. Jangan tinggalin Mela sendiri di rumah." Mendengar itu, ibu dan bapak Mela menangis histeris. Semua warga di sana melihat dari jauh
dan menjadi saksi pertemuan orang tua dengan arwah anaknya. Ibu Mela memberanikan diri mendekat ke anaknya dan mengusap wajah anaknya sambil berkata, "Mela sayangnya ibu bapak, Mela sudah meninggal sayang, alam kita sudah berbeda. Mela harus pulang dan tenang di alam Mela. Nanti kita pasti akan berkumpul lagi nak. Ibu bapak juga sama kangen sama Mela. Kita semua yang ada di sini sayang sama Mela. Kita juga tidak ingin meninggalkan Mela. Semua yang ada di sini mencoba melakukan yang terbaik untuk Mela. Kita tahu Mela masih belum bisa terima dengan apa yang sudah terjadi. Tapi percayalah nak, meski Mela sudah meninggal, kasih sayang ibu bapak tidak akan pernah hilang untuk Mela." Secara bersamaan tiba-tiba muncul angin yang cukup kencang. Terlihat pohon-pohon di sekitar sana seperti meliuk-liuk karena saking kencang angin yang berhembus. Lalu ibu Melati muntah-muntah sebab dia mencium aroma busuk dari tubuh anaknya. Dan secara mengejutkan, Melati langsung terbang sambil berkata, "Aku durung mati!" dengan diiringi tawa khasnya. Sampai orang-orang di sana menutup semua telinga mereka karena telinga mereka serasa berdengung setiap habis mendengar tawa Melati. Melihat anaknya yang masih belum terima akan kematiannya membuat perasaan ibu Melati hancur dan menangis histeris. Beliau tidak menyangka anaknya bisa seperti ini. Pak Ustadz menyarankan untuk semuanya pergi ke makam Melati. Menurut yang Pak Ustadz ketahui, kalau di desanya pernah ada kejadian yang hampir mirip dengan kejadian Melati ini, di mana warga desa Pak Ustadz datang ke makamnya, mencabut batu nisan yang bertuliskan namanya, dan lalu menancapkan kembali batu nisan itu ke tanah sambil berucap, "Kowe wes mati," dan diakhiri dengan membaca Yasin. Pikir Pak Ustadz tidak ada salahnya dicoba di makam Melati. Siapa tahu hal tersebut bisa menyadarkan bahwa dirinya memang sudah benar-benar meninggal. Dan tak butuh waktu lama semua orang langsung ke makam Melati. Begitu juga dengan keluarga Melati. Setibanya di sana mereka langsung menuju ke batu nisan yang bertuliskan nama Melati. Dan Pak Ustadz mulai mencabut batu nisan Melati yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu batu nisannya ditancapkan kembali sambil berkata, "Kowe wes mati." Katanya sih untuk menunjukkan kepada si arwah bahwa ini loh makamu dan di situ tertulis namamu. Itu pertanda bahwa kamu memang benar-benar sudah meninggal. Setelahnya hawa di area makam yang awalnya biasa saja tahu-tahu berubah menjadi sangat dingin. Tapi warga masih harus melanjutkan membaca Yasin bersama di makam Melati. Barulah setelah itu semua orang bersama-sama kembali ke rumah Melati untuk makan-makan bersama. Sebelum akhirnya mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Dan bersyukurlah, sejak itu sudah tidak ada kejadian teror-teror hantu Melati lagi di sana. Ya, meski di hari-hari tertentu, jika kita lewat di depan rumah Melati, masih bisa mencium aroma kenanga bercampur pandan yang nyengat banget. Berasa kayak aromanya ditempelin pas di hidung, padahal di sekitar situ tidak ada tanaman kenanga ataupun pandan wangi. Tapi itu semua kembali ke kepercayaan masing-masing ya teman-teman ya. Akhirnya belakang rumah Melati kini tembok tinggi, sehingga tidak ada akses pintu belakangnya lagi. Karena memang itu permintaan warga demi kenyamanan banyak orang. Sekarang rumahnya dijual, tapi masih belum laku sampai detik ini. Alhasil kalau kita lihat dari luar penampakan rumah itu yang jadi kayak rumah hantu, warga tidak takut lagi karena warga percaya kalau arwah Melati sudah tenang. Tapi banyak juga yang melihat pocong di dalam rumah itu. Cuma warga tidak ingin menyangkut pautkan pocong itu dengan Melati. Namanya juga rumah kosong. Pasti banyak banget makhluk-makhluk tak kasat mata lain yang menempati rumah itu. Yang terpenting sudah tidak ada lagi teror-teror yang menghantui warga sekitar. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau dulu sesudah jam 6 malam warga tidak ada yang berani keluar rumah. Sejak yasinan di makam Melati itu, area gang tersebut masih ramai sekali meski sudah tengah malam. Sosok pocong penunggu rumah kosong bekas rumah Melati itu juga tidak meneror sampai keluar rumah. Paling-paling ya, kalau kita pas apes saja saat melihat rumah itu, tahu-tahu pocongnya muncul dari dalam. Tapi enggak sampai yang ngejar atau gimana-gimana gitu. Ya cuma berdiri ngeliatin kita
sambil melotot-lotot gitu matanya. Katanya, orang tua Melati juga memilih untuk pindah rumah di gang sebelah karena tidak mau terus-menerus mengingat kenangan-kenangan menyedihkan tentang Melati di rumah tersebut. Ya, jadi itu tadi cerita yang dibagikan oleh Mbak Wiwin atau Mbak Win, tetangga belakang rumah Melati yang aku ceritakan tadi. Untuk Mbak Win, terima kasih banyak ya untuk ceritanya. Terima kasih juga buat para teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk tim Emak Cerita. Semoga di dalam kisah ini kita bisa memetik hal yang positif-positifnya ya, buang negatifnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.